Halo semuanya, kembali lagi dengan Koko Review. Kali ini Koko Review mau meringkas dan menjelaskan film Netflix, yaitu Don't Fuck with Cats. Sekedar info aja, film ini merupakan film dokumenter dari kisah nyata Luca Rocco Magnotta. So, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada request, tinggalkan di kolom komentar. Kasus ini dimana ketika seorang wanita bernama Diana Thompson sedang asik bermain Facebook, tetapi Diana tidak menggunakan akun aslinya, melainkan menggunakan fake account dengan nama Body Movement. Tak lama kemudian, dia dapat satu link video dari satu teman Facebooknya dan membuka link tersebut. Ketika dibuka, muncul satu video dengan judul One Boy, Two Kittens. Awalnya, video itu menunjukkan seorang pria sedang mengelus-ngelus kucingnya. Tetapi tak lama kemudian, pria tersebut mengambil sebuah kantong plastik dan memasukkan kucing tersebut dan menyedot udara di dalamnya dengan menggunakan vacuum cleaner, sehingga kucing yang ada di dalam tersebut meninggal dunia. Setelah ditonton, Diana dan sejumlah netizen ikut marah atas aksi yang dilakukan oleh seorang pria tersebut. Di sisi lain, ada akun yang bernama John Green juga ikut marah, dan kemudian dibuatlah sebuah grup untuk melacak pelakunya. Setelah diselidiki oleh John Green dan para netizen, terungkaplah bahwa ada satu akun yang mengupload video tersebut dengan nama You Only Wish 500. Lalu, Diana, John, dan para netizen marah-marah terhadap akun tersebut. Tetapi, akun itu malah marah balik kepada mereka dan menantang mereka untuk mencari dia, jikalau mereka bisa. John Green pun merasa tertantang dan kemudian melacak benda-benda yang terekam di video tersebut, baik berupa rokok, vacuum cleaner, dan spray yang digunakan oleh pemilik video tersebut. Setelah diselidiki oleh John Green, ternyata benda-benda tersebut ada dijual di situs online shop. Tapi sayangnya John Green dan para netizen tidak berhasil mengungkapkan lokasi si pelaku pembunuh kucing tersebut. Ketika para netizen dan John Green sedang menyelidiki si pelakunya, muncul sebuah akun yang tidak diketahui mengatakan bahwa pelakunya bernama Luca Rocco Magnotta. Kemudian, John Green mencari nama Luca Rocco Magnotta melalui Google. Ketika John Green sedang mencari Luca Rocco Magnotta, John Green terkejut. Ternyata ada banyak pencarian terhadap Luca Rocco Magnotta. Setelah diselidiki lebih mendalam oleh John Green, rupanya ditemukan banyak foto Luca Magnotta di berbagai negara seperti di Paris, Miami, Swedia, dan Rusia. Dan yang mengejutkan bahwa ditemukan ratusan fanpage Facebook Luca Magnotta. Lalu, John Green dan Diana memutuskan agar membuat sebuah grup rahasia yang hanya mereka percayai. Karena beberapa waktu yang lalu, John Green dan Diana menemukan bahwa ada satu akun yang menyusup di grup tersebut untuk memata-matai mereka. Setelah diselidiki oleh John Green dan Diana lagi, Luca Magnotta ini rupanya pernah melakukan audisi cover girl di suatu negara, dan negara tersebut ada negara Kanada. Dan juga John Green menemukan bahwa foto-foto Luca Magnotta yang di berbagai negara tersebut rupanya hanya sebuah editan. Lalu, Diana Thompson melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dengan cara membaca komen yang terdapat di foto tersebut, dan ditemukan bahwa semua komen-komen yang ada di foto tersebut memiliki format yang sama penulisannya. Jadi, Diana dan John Green menyimpulkan bahwa Luca ini hanya menarik perhatian terhadap netizen.
Selama John Green melakukan penyelidikan, John Green menemukan fakta pada tahun 2007. Luka Magnotta pernah membuat artikel atau rumor dirinya pernah memacari Karla Homolka, yang dimana perempuan tersebut merupakan pembunuh berantai yang terkenal di Kanada. Dari fakta-fakta yang mereka temukan, maka mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya motif dibalik Luka membuat video One Boy Two Kittens itu merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan dari berbagai pihak. Setelah dilakukan pelacakan secara mendetail dari foto Luka yang ada di internet, akhirnya ditemukanlah lokasi apartemen Luka yang berlokasi di 204 Mill Street. Lalu Diana Thompson melaporkan ke pihak berwajib di negara Kanada untuk melakukan pengecekan di apartemen tersebut. Tapi rupanya yang tinggal di sana bukanlah Luka Magnotta, tetapi orang yang telah berpindah di apartemen tersebut. Orang yang tinggal di apartemen tersebut mengatakan bahwa Luka telah pindah ke negara Rusia. Setelah Diana Thompson, John Green, dan para netizen mendapat kabar bahwa Luka Magnotta telah pindah ke Rusia, mereka langsung drop dan menyerah. Tetapi tak lama kemudian ada sebuah akun fake yang mengirimkan sebuah link video yang berisikan seekor anak kucing yang ditenggelamkan hingga mati. Dan tak lama kemudian muncul lagi sebuah video yang menunjukkan di mana seekor anak kucing dilempar ke seekor ular piton untuk dijadikan santapan ular tersebut. Dari dua video tersebut memancing kemarahan dari berbagai pihak termasuk Diana Thompson dan John Green. Setelah diselidiki oleh Diana Thompson, rupanya pria yang ada di video tersebut memakai kacamata hitam yang mirip dengan kacamata Luka Magnotta. Jadi, Diana Thompson dan John Green sangat yakin bahwa pelakunya itu adalah Luka Magnotta. Lalu, Diana melacak mengupload video tersebut, dan ternyata akun tersebut bernama Leslie Annie Downey. Leslie ini merupakan foto korban pembunuhan yang dibunuh oleh sepasang suami istri di Manchester, Inggris. Dan dari sanalah Diana menarik kesimpulan bahwa Luka menyukai pelaku-pelaku pembunuhan berantai. Di sisi lain, ada seorang jurnalis bernama Alex West mendapatkan pesan dari orang tak dikenal yang mengatakan bahwa Luka Magnotta ada di London, Inggris. Lalu, Alex ini tertarik untuk menemui Luka untuk mewawancarainya. Sesampai di hotel Luka, Alex sudah mempersiapkan untuk merekam pembicaraan mereka. Ketika Alex pulang dari tempat tersebut, dia mendapatkan pesan lagi dari orang tak dikenal yang mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa menangkapku. Dan video selanjutnya, korbannya ada manusia, bukan kucing lagi. Dan pesan ini menyebar sampai ke grup Facebook. Diana Thompson, John Green, dan para netizen yang mendapatkan kabar tersebut mulai gelisah dengan penyataan tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian John mendapatkan sebuah link yang berisikan video berjudul One Lunatic One I Speak. Di video tersebut berisikan seorang laki-laki yang sedang dibunuh dan memutilasi seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri dan diikat di ranjang tersebut. John Green yang terkejut melihat video tersebut kemudian membagikan link tersebut ke Diana dan para netizen. Diana yang menonton video tersebut ikut merasakan sedih, dan Diana memutuskan untuk menghubungi kepolisian Toronto. Tetapi pihak kepolisian dari Toronto kurang bersemangat menanggapi laporan dari Diana. Selama tim kepolisian memproses laporan dari Diana Thompson, Diana dan John Green tetap melakukan pelacakan terhadap Luka Magnotta. Dan akhirnya, korban pembunuhan tersebut telah ditemukan oleh seorang petugas kebersihan di belakang gedung apartemen, di mana jasadnya ditemukan di sebuah koper tua yang digembok.
Setelah kepolisian datang mengecek koper tersebut, rupanya koper tersebut berisikan potongan-potongan tubuh, tetapi cuma kepala dan kakinya yang tidak ada di dalam koper tersebut. Dan rupanya Luka mengirimkan kepala dan kaki jasad tersebut ke sekolah SD dan rumah Perdana Menteri Kanada. Tak lama pun kabar ini tersebar sampai ke telinga Diana dan John Green. Di sisi lain, tim kepolisian menemukan beberapa kantong plastik yang berisikan barang-barang, baik itu botol anggur, poster, kaos kuning, dan resi dari apotek. Resi dari apotek tersebut mencantumkan nama Luka Magnotta, dan resi tersebut tercantum alamat apartemen Luka. Tetapi setelah apartemen itu digeledah, tidak ada orang di apartemen tersebut, dan kondisi apartemen tersebut sangat bersih. Tetapi tim kepolisian mencium dua bau, yaitu bahan kimia dan bau darah. Dan setelah diselidiki secara mendalam, ternyata di ruangan tersebut memang terdapat penuh dengan berkas darah. Setelah beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa korban tersebut adalah seorang mahasiswa Cina yang kuliah di Kanada dengan nama Lin Jun. Di sisi lain, John Green melacak bagaimana Lin Jun dan Luka bisa bertemu dan berkenalan. Dan ternyata mereka saling mengenal melalui situs gay. Di sisi lain, pihak kepolisian mengecek CCTV di apartemen tersebut. Di dalam CCTV terekam Luka dan Lin Jun memasuki apartemen tersebut. Kemudian, tim kepolisian menghubungi grup Facebook tersebut untuk dimasuki ke dalam grup tersebut untuk melakukan penelitian. Setelah tim kepolisian dan grup Facebook bersatu, mereka menyimpulkan bahwa Luka ini berpindah-pindah terus untuk menghindar dari kepolisian. Lalu, tim kepolisian menghubungi bandara untuk mengecek apakah Luka Magnotta sudah meninggalkan Kanada atau belum. Dan ternyata, Luka sudah terbang menuju ke Paris. Kemudian, tim kepolisian menghubungi tim kepolisian Paris untuk mengecek apakah Luka sudah sampai di Paris dan menginap di hotel mana. Setelah diselidiki melalui CCTV dan informasi dari kantor taksi, ternyata Luka menyewa hotel Novotel Paris selama sehari. Tetapi pada malam harinya, Luka berusaha kabur dari hotel tersebut untuk mengelabui tim kepolisian. Selama pencarian Luka Magnotta oleh kepolisian Paris, kepolisian Kanada mendatangi rumah ibu Luka di Ontario. Di sana, ibu Luka diwawancarai dan dari sana terungkap masa kecil Luka ternyata sering dibully karena Luka adalah seorang homoseksual, sehingga membuat dirinya menjauh dari lingkungannya dan lebih memilih menonton film kesukaannya berulang-ulang. Salah satunya yaitu film Basic Instinct. Setelah lulus sekolah, Luka memutuskan berkelana ke Toronto untuk menjadi model. Dan juga Luka menceritakan ketika dia di Toronto, dia menjadi gigolo untuk bertahan hidup. Nah, dari sana Luka mendapatkan klien yang bernama Manny, di mana Manny ini suka menyukai hal-hal yang berbau BDSM. Dan juga Manny ini tergabung dalam grup gelap, dan dari sanalah si Manny mulai menguntit Luka setiap hari dan di mana aja. Setelah itu, Manny juga mengancam Luka untuk membunuh kucing dan membuat videonya. Setelah Luka menceritakan hal tersebut kepada ibunya yang terkejut mendengar hal tersebut, memutuskan untuk menelpon polisi. Tetapi Luka mengancam ibunya agar tidak menelpon polisi. Di sisi lain, tim kepolisian Paris sedang menyelidiki lokasi Luka. Tim kepolisian Paris mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama Jean Christophe. Dia mengatakan bahwa Luka pernah menginap di rumahnya. Dan ternyata Luka menginap di rumah Jean setelah kabur dari Hotel Novotel Paris di hari yang sama, tepatnya 2 hari setelah membunuh Lin Jun. Setelah tim kepolisian mewawancari Jean, tim kepolisian mendapatkan nomor teleponnya Luka.
Dan kemudian tim kepolisian menyelidiki nomor telepon tersebut dan mendapati bahwa nomor telepon tersebut dibeli di sekitar Port de Bagnolet, Paris. Lalu kepolisian mencari hotel di sekitar sana dan mendapati satu hotel yang tersembunyi. Setelah diselidiki, ternyata Luka melakukan check-in di hotel tersebut beberapa hari dengan nama samaran yaitu Craig Tremel. Tetapi ketika digerebek, Luka tidak ada di ruangannya. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Luka tertangkap di sebuah warnet di Jerman. Awalnya, penjaga warnet tersebut membaca berita tentang Luka. Tak lama kemudian, datang seorang yang mirip di berita yang dia baca, yaitu Luka Magnotta. Lalu, penjaga warnet tersebut memandu Luka ke bilik komputer nomor 25. Dan kemudian, penjaga tersebut keluar dari warnet tersebut dan mencari kepolisian yang menjaga di sekitaran warnet tersebut untuk menangkap si Luka. Setelah Luka ditangkap, Luka pun dipulangkan ke Kanada untuk diadili. Setelah sampai di Kanada, Luka diinterogasi, tetapi Luka hanya diam saja dan meminta sepuntung rokok. Setelah Luka dibujuk untuk berbicara, Luka pun meminta seorang pembela untuk membantunya. Setelah Luka menceritakan kepada pembelanya, pembela Luka mengatakan ke tim kepolisian bahwa Luka diancam dan dipaksa untuk membunuh kucing dan linjung oleh seseorang yang bernama Manny. John Green yang merasa ada yang janggal dengan pernyataan Luka melakukan pelacakan lagi dengan menyelidiki nama samaran yang digunakan Luka pada saat check-in di Hotel Novotel Paris, yaitu Craig Tremel. Setelah dicek, ternyata Craig Tremel merupakan singkatan dari nama Catherine Tremel yang merupakan tokoh di film Basic Instinct. Setelah John menonton habis film Basic Instinct, John mendapatkan fakta bahwa cara Luka membunuh Lin Jun di video One Lunatic One I Speak sama persis dengan adegan di film Basic Instinct yang merupakan film yang Luka sukai. Dan juga ketika Luka meminta rokok pada saat diinterogasi juga mirip dengan salah satu scene di film Basic Instinct. Dan fakta yang terakhir yang menentukan Luka bersalah adalah fakta tentang Manny. Manny yang dituduh sering mengancam dan melukai Luka merupakan sebuah omong kosong. Luka mengambil karakter Manny di film Basic Instinct untuk dijadikan alasan untuk mengelabui semua orang, baik itu netizen ataupun tim kepolisian. Setelah Luka diadili, Luka dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup. Jadi, kesimpulannya, Luka ingin menarik perhatian semua orang di dunia dengan melakukan tindakan pembunuhan, di mana semua tindakan pembunuhan dan pelariannya telah direncanakan dari awal dan terinspirasi dari berbagai serial killer di dunia nyata dan serial killer di dalam film. So, terima kasih telah menyaksikannya.